Selanjutnya, sambutan dari Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Ibu Yuslinda Nasution, SEMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti webinar yang mana temanya adalah ekspor impor di masa pandemi COVID-19. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana Bapak Agus Sumiyu SEMM dan kepada Bapak Dr. Subagio SEMM selaku pembicara, dan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang telah berkenan untuk menghadiri webinar kami hari ini. Dan kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dan partisipasinya dengan terlaksananya webinar hari ini. Para peserta, saya berharap dengan tema hari ini kita semua memperoleh ilmu yang lebih baik, dan kita bisa memperolehnya nanti atau menerapkannya nanti di masa yang akan datang. Saya rasa hanya itu dari saya. Webinar hari ini saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Agus Wahyono SEMM selaku moderator. Kepada Bapak Agus Wahyono SEMM dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan Universitas Satya Negara, kemudian yang terhormat Ibu Kajur Manajemen, Ibu Yuslinda, terima kasih telah memberikan fasilitas dan membuka acara webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Subagio SEMM, salam sehat Bapak. Kami mengucapkan terima kasih Bapak bersedia Bapak bersedia memenuhi undangan kami selaku Ketua Panitia saya untuk sedikit menularkan ilmu pada Sivitas Usni dan teman-teman Bapak ya. Karena hari ini tahun 2020 ini justru era pandemik ini bisnis ekspor impor malah melonjak naik Bapak ya. Kurang lebih seperti itu menurut berita dari yang saya update. Jadi ini peluang bisnis. Oke, baik Bapak Ibu para peserta webinar ekspor impor yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Usni. Salam sehat untuk semuanya. Semoga acara webinar kali ini akan berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu Pak Bagio ini siapa ya. Pak Subagio ini lulusan S1 USNI ya. Kemudian S2 di YAI, kemudian yang selanjutnya doktornya juga diambil di YAI. Nah, saya di bidang pendidikan beliau memang pengajar tetap di Magister Manajemen USNI ya. Pengajar tetap, dosen tetap di USNI. Kita bangga salah satu lulusan USNI sudah berkontribusi menjadi doktor dalam bidang pendidikan ya. Kemudian dalam pengalaman bisnis beliau sudah mengelola banyak bisnis khususnya di bidang logistik ya. Beliau komisaris PT Gateway Container Logistik ya, perusahaan yang bergerak di ekspor impor ke seluruh dunia ini Pak ya. Baik juga yang ada di domestik juga. Nah, semua benua sudah dilalui kali ya oleh PT Gateway Container Logistik. Cuman benua Antartika aja yang belum kali Pak Bagio ya. Kalau di sana ada pabrik mungkin juga sudah dikuasai ya.
untuk lebih detailnya mungkin yang akan bicara ya paparan ini orang yang praktek langsung Pak Subagio. Saya rasa itu yang prolog dari saya Pak Subagio. Mohon waktu dan ruangnya untuk mempresentasikan paparan tentang kondisi ekonomi dan semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat kita berwebinar dan kami silakan waktu dan ruangnya Pak Bagio. Monggo Pak Bagio. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berbagai nikmat dan terutama sehat meskipun di kondisi Covid sehingga bisa kita berjumpa meskipun melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tentunya terima kasih Pak Agus sebagai moderator yang sudah memberikan pengantar tadi. Kemudian tentunya di kesempatan webinar ini saya menyampaikan salam hormat untuk para pimpinan Universitas Satya Negara, terkhusus tadi Ibu Yuslinda yang sudah menyampaikan sambutannya. Tentunya yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Heri Prastia, kemudian panitia tentunya di sini tadi ada Mas Sehan Aditya, kemudian ada juga Mas Regi Arifin, kemudian tadi ada Ketua BEM, dan juga saya lihat tadi Bapak dan Ibu dosen. Di sini saya lihat ada Pak Tagor, ada Pak Dr. Arifin, Ibu Lucy, Ibu Yosi, dan tentunya Bapak dan Ibu yang tidak saya sebutkan satu-satu atau satu persatu tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, mungkin webinar ini kita akan mulai. Sebelum saya masuk satu persatu dari slide yang sudah kita persiapkan, tentunya ada beberapa pengantar. Yang pertama, bahwa setiap perubahan itu akan muncul dua, yaitu peluang dan ancaman, atau kita sering nyebut opportunity dan threat. Yang kedua juga kalau merujuk di dalam satu teori dari Ari Degos, itu di dalam buku Manajemen Bisnis Internasional yang ditulis oleh Pak Profesor Dr. Hamdi Hadi. Di sini ada rahasia perusahaan yang berumur panjang. Jadi yang pertama, peka terhadap lingkungan. Ini yang tentunya sangat menarik. Yang kedua, beridentitas kuat. Yang ketiga, toleran. Yang keempat, konservatif dalam keuangan. Jadi dari 4 poin ini mungkin saya akan nukil yang pertama, yaitu bahwa ketika kita menjadi entrepreneur, gitu ya, itu harus mampu melakukan satu perubahan yang cepat. Mungkin di sini digambarkan ketika ada perang, ada perubahan peta politik, dan juga tentunya saat ini ada perubahan yaitu kondisi COVID yang tentunya luar biasa. Mungkin dalam kesempatan ini juga mungkin kita senantiasa untuk berhusnudzon atau berpositif thinking, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi kita jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tapi tentunya dari sisi positif. Dan mohon maaf tadi juga saya belum sapa untuk anak-anak kita, mahasiswa, dan tentunya peserta yang di luar dari lingkungan Universitas Satya Negara, baik mungkin dari dosen. Baik, mungkin saya lanjut. Kemudian yang poin ketiga, kita juga merilis di dalam satu media waktu itu, kita nyebutnya adalah optimis is a must, strategi is demand. Artinya bahwa di dalam kondisi apapun gitu ya, kita harus senantiasa yang tadi husnudzon dan kita positive thinking. Kemudian kita menerapkan optimis is a must. Kita harus optimis gitu ya. Kemudian berikutnya
kita harus menetapkan satu strategi S-demand. Jadi strategi ini juga sangat penting. Kemudian yang poin keempat, tentunya kalau tadi Pak Agus menyampaikan berkaitan dengan pelaku gitu ya. Memang saya juga sebagai pelaku dalam hal kegiatan baik ekspor atau impor yang tadi Pak Agus sampaikan, sehingga kita di dalam company itu menerapkan gitu ya, ini mungkin sharing, penerapan filosofi yaitu profesionalism dan spiritualism. Jadi ini yang menjadi sangat penting, bahwa mungkin kita yang sudah sering dengar kita akan sukses di dunia, ya kita harus mempunyai ilmunya dunia gitu ya. Kalau kita akan sukses di akhirat nanti, ya kita harus mempunyai ilmu di akhirat tadi. Sehingga mungkin ini prolog saya untuk Pak Moderator. Jadi di luar dari materi, mungkin ada beberapa poin tentunya untuk adik-adik, anak-anak kita mahasiswa ketika nanti menjadi entrepreneur atau yang saat ini sudah menjadi entrepreneur, barangkali ini menjadi sharing. Baik, sesuai dengan topik yang diangkat dari panitia, kemudian dari Ibu Kajur waktu itu, Ibu Yuslinda yang menghubungi saya, kemudian moderator Pak Agus, yaitu mengangkat masalah ekspor impor di masa pandemi COVID-19. Mungkin nanti juga saya akan sedikit membahas berkaitan dengan ancaman gitu ya, dan peluang. Tapi saya biasanya nyebutnya yang positifnya dulu, peluang dan ancaman. Jadi kita melihatnya adalah sisi peluang. Kemudian di sini juga ada Ibu Yosi yang dari ahli keuangan. Kita juga kan sering nyebutnya profit and loss. Jadi profitnya dulu, lossnya belakangan. Barangkali bisa menginspiring kita sehingga segala sesuatunya kita harus dimulai dengan yang positif. Baik, nah ini gambaran berkaitan dengan krisis yang melanda global gitu ya. Jadi krisis yang terjadi dari tahun 2008 sampai 2009 bersumber dari sektor keuangan. Kemudian kita itu 2008 krisis keuangan global dan krisis minyak. 2012 krisis utang Uni Eropa. 2013 krisis taper tantrum, kemudian 2015 krisis minyak dunia, kemudian 2018 krisis minyak dunia dan penyesuaian suku bunga acuan the Fed, kemudian perang dagang Amerika dan China, kemudian 2020 COVID-19. Sebenarnya ini dimulai dari tahun 2019. Sedangkan COVID-19 bersumber dari sektor kesehatan, melumpuhkan ekonomi karena menekan kinerja sisi supply dan demand. Kondisi tersebut semakin parah karena perekonomian dunia belum berpengalaman menangani COVID. Baik, kemudian di slide berikutnya pemulihan ekonomi global. Jadi di sini kita ambil sumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ekonomi global tahun 2020 diproyeksikan kontraksi dan rebound pada tahun 2021. Di sini kita bisa lihat bahwa dari tampilan yang ada, bahwa di tahun 2020 gitu ya. Ini sumbernya dari OECD, ada dari IMF, kemudian dari World Bank, bahwa tahun 2020 terjadi minus, yaitu minus 4.2, minus 5.2 ini menurut World Bank dan IMF minus 3.5. Kemudian untuk di 2021 ini diproyeksi atau diprediksi ekonomi global akan tumbuh, yaitu positif 4 itu menurut OECD, kemudian positif 4.2 pertumbuhan ekonominya menurut World Bank, kemudian IMF yaitu 5.5. Indeks proyeksi PDB beberapa negara meningkat di tahun 2021, khususnya untuk di sini kita lihat untuk Indonesia
Jadi produk domestik brutonya diharapkan meningkat. Baik, ekonomi Indonesia diproyeksi pulih pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar minus 2,07. Itu kita lihat untuk tentunya dari semester. Kemudian kita melihat di sini untuk khususnya ekspor impor sesuai yang kita bahas hari ini, yaitu bahwa ekspor di kuartal pertama tahun 2019 itu kondisinya ekspor negatif, kemudian kuartal 2 itu positif, kemudian kuartal 2 di sini kuartal 1 2020 positif 0,36, kemudian kuartal 2 2020 itu minus 12,02, kemudian kuartal 3 minus 11,66, kemudian kuartal 4 minus 7, kemudian tentunya secara keseluruhan tahun 2020 itu minus 7,7. Kemudian untuk impor itu juga di kuartal 4 2019 minus 7,9, kemudian kuartal 1 minus 3,62, kuartal 2 minus 18, kemudian kuartal 3 minus 23, kemudian kuartal 4 minus 13, kemudian secara akumulatif tahun 2020 yaitu minus 14,7. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 turun sebesar 2,07, kemudian ekonomi Indonesia kuartal 4 turun sebesar 2,19, ekonomi Indonesia kuartal 4 2020 turun sebesar 0,42. Kemudian di sini tentunya gitu ya, untuk di 2021 diharapkan ekonomi kita tumbuh. Kemudian ekspor tumbuh positif didorong kenaikan permintaan komoditas utama, impor telah mengalami turning point. Kemudian perdagangan dibayangi lambatnya pemulihan ekonomi global. Kemudian mitra dagang utama Indonesia, China, dan perdagangan inter-Asia sudah membaik. Kemudian keterbatasan secara logistik. Ini akhir-akhir ini kita ada masalah dengan peti kemas, kita ada masalah dengan harga ocean freight yang cukup melonjak. Kemudian ada juga masalah space. Perdagangan internasional tergantung pada pelabuhan hub negara tetangga. Nah ini yang tentunya menjadikan masalah-masalah di akhir-akhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang di sini bahwa catatan kuartal 4 perekonomian di berbagai negara pada kuartal 4 membaik walaupun perkembangan masih lemah. November, Desember, namun perbaikan ini masih terhambat oleh tingginya kasus COVID-19 secara global. Harga komoditas pangan, minyak, kelapa sawit, kedelai, dan komoditas hasil tambang, timah, besi, dan tembaga di pasar internasional di kuartal 4 2020 mengalami peningkatan baik secara kuartal maupun secara year on year. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia pada kuartal 4 2020 masih berkontraksi. Jadi mungkin kalau kita lihat dari gambar yang ada, yaitu Vietnam yang tumbuh, kemudian China tumbuh. Untuk negara-negara lain, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, kemudian Hong Kong dan Uni Eropa itu mengalami tumbuh negatif atau turun. Sehingga kalau kita lihat China ini yang sudah mulai tumbuh di kuartal keempat. Ekspor barang non migas dan migas di kuartal 1 di sini bisa dilihat bahwa di kuartal 1 2020 kita melihat yang merah ekspor barang migas itu negatif, ekspor barang non migas itu positif. Kemudian kalau secara total ekspor barang di sini plus 2,46 atau positif. Catatan dari ekspor kuartal 1 yaitu ekspor non migas tumbuh positif, komoditas utama yang meningkat antara lain perhiasan permata, mesin, peralatan listrik serta besi dan baja.
ekspor migas terkontraksi sejalan dengan penurunan nilai dan volume ekspor migas terutama karena menurunnya harga minyak. Kemudian untuk impor barang non-migas dan migas di kuartal 1, yaitu laju pertumbuhan impor barang year on year, di sini kelihatan masih impor barang non-migas negatif, kemudian untuk impor barang migas positif, kemudian kita lihat untuk total impor barang masih negatif 0,9. Catatan di impor kuartal 1, impor non-migas mengalami kontraksi antara lain pada besi dan baja, plastik dan barang dari plastik serta kendaraan dan bagiannya. Impor migas tumbuh positif seiring dengan peningkatan nilai dan volume impor migas. Selain itu, penurunan harga minyak dunia pada bulan Maret 2020 mempengaruhi kenaikan impor migas. Baik, kemudian di sini apa saja yang terjadi di kuartal 1? Mungkin tadi sama-sama kita lihat bahwa perekonomian global pada kuartal 1 2020 diperkirakan mengalami kontraksi setelah penyebaran COVID-19 yang bermula dari Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 ke seluruh dunia. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa harga komoditas migas dan hasil tambang di pasar internasional pada kuartal 1 secara umum mengalami penurunan. Kemudian komoditas makanan, minyak kelapa sawit ini naik. Kemudian di sini juga ada inflasi, terjadi inflasi 0,76. Kemudian namun jika dibanding dengan posisi Maret 2019 terjadi inflasi sebesar 2,96. Kemudian kita juga lihat untuk produksi mobil turun, kemudian dari wholesale-nya juga turun, kemudian harga di sini produksi semen juga turun, kemudian jumlah wisatawan mancanegara tentunya turun karena sama-sama kita ketahui bahwa masing-masing negara tentunya menerapkan lockdown. Kemudian untuk ekspor barang non-migas dan migas kuartal 2, catatan untuk kuartal 2 mungkin di sini bisa dilihat -7, kemudian -6, dan untuk ekspor barang migasnya masih positif 3,83. Di sini catatan ekspor non migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume komoditas utama seperti bahan bakar, mineral, dan mesin peralatan listrik. Ekspor migas tumbuh sejalan dengan peningkatan volume ekspor migas. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia mengalami kontraksi kecuali Tiongkok. Jadi mitra dagang juga mengalami penurunan kecuali Tiongkok untuk di kuartal 2. Kemudian kalau untuk impor di sini kita juga bisa lihat -26, -12, -10. Kemudian catatan impor kuartal 2, impor non migas mengalami kontraksi antara lain pada mesin, mekanik, peralatan listrik, plastik, dan barang plastik. Kemudian impor migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume impor migas. Ini mungkin yang kita bisa highlight apa saja yang terjadi di kuartal 2. Di kuartal 2 tentunya pandemi COVID-19 menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahwa lockdown mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Sehingga masing-masing negara di sini di kuartal 2 sudah menerapkan lockdown. Sehingga kalau kita lihat harga komoditas kemudian di sini mengalami penurunan. Kemudian food, makanan pun juga di kuartal 2 turun, kemudian inflasinya 0,32, kemudian produksi otomotif juga turun, kemudian wholesale unit kendaraan juga turun, semen turun, kemudian pariwisata juga turun. Kemudian untuk ekspor barang non migas dan migas kuartal 3 sama-sama kita lihat di sini bahwa petanya masih negatif. Negatif 13 untuk barang migas, negatif 5
untuk ekspor barang, yang kemudian ekspor barang non migasnya minus 4,56. Catatan ekspor non migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume komoditas utama seperti kendaraan bagiannya dan bahan bakar mineral. Kemudian ekspor migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume ekspor migas. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia mengalami kontraksi kecuali Tiongkok. Jadi di kuartal 3 mitra dagang juga masih turun terkontraksi kecuali Tiongkok. Kemudian catatan di impor kuartal 3, di sini juga kita bisa lihat minus 18, minus 19, dan kita secara total impor barang minus 19,23. Catatannya impor non-migas mengalami kontraksi antara lain pada besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, serta benda-benda dari besi dan baja. Impor migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume impor migas. Apa saja yang terjadi di kuartal 3 sama-sama bisa kita lihat di sini. Di kuartal 3 tentunya perekonomian di berbagai negara pada triwulan 3 2020 lebih baik dibanding triwulan 2. Hal ini tercermin dari berbagai indikator yang mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, namun perbaikan ini masih terhambat tingginya kasus COVID-19. Kemudian kita lihat harga komoditas pangan, minyak, kelapa, komoditas hasil tambang dan di pasar internasional pada triwulan ketiga mengalami peningkatan secara kuartal maupun year. Sementara harga komoditas minyak, migas mengalami peningkatan juga. Kemudian GDP di sini juga meningkat. Kemudian kita lihat food sudah mulai meningkat, inflasinya 1,42, tapi terjadi juga deflasi 0,20. Yaitu 0,20 terjadi untuk quarter to quarter. Namun jika dibanding dengan posisi September 2019 terjadi inflasi. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi inflasi, tapi kalau kita lihat quarter to quarter 0,20. Kemudian untuk produksi semen di sini sudah mulai meningkat, kemudian produksi kendaraan meningkat, wholesale juga meningkat. Terakhir untuk kuartal 4, yaitu di sini bisa kita lihat untuk barang non migasnya negatif, kemudian barang ekspor migas sudah positif, dan total barang ekspor yaitu masih minus 6,65. Catatan ekspor kuartal 4, ekspor non migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume pada komoditas utama, antara lain bahan bakar mineral, perhiasan, permata, serta ikan dan udang. Ekspor migas tumbuh sejalan dengan peningkatan volume ekspor minyak mentah. Perekonomian sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia mengalami kontraksi kecuali Tiongkok. Jadi secara ekonomi ternyata mitra dagang kita masih negatif kecuali Tiongkok. Impor barang non migas di kuartal 4 yaitu masih minus 24 untuk barang migas, minus 7 untuk non migas, kemudian total impor barang masih minus 10,25. Catatan impor di kuartal 4, impor non migas mengalami kontraksi antara lain pada komoditas mesin, mekanik, peralatan listrik, serta besi dan baja. Impor migas terkontraksi sejalan dengan penurunan nilai dan volume migas. Apa saja yang terjadi di kuartal 4? GDP turun, kemudian kita lihat untuk harga komoditas tentunya di sini naik, food naik, terjadi inflasi sebesar 0,79, kemudian produksi otomotif naik, kemudian untuk wholesale naik, harga semen naik, tapi pariwisata masih turun. Baik, perkembangan ekspor impor Indonesia Januari 2021. Jadi ini kita sudah masuk untuk tahun 2021. Di sini bisa kita lihat Januari 2020 dan Januari 2021. Sehingga kalau kita bandingkan bahwa Januari 2021 di sini sebesar 13,6, kemudian untuk Januari 2021 tumbuh
15,3. Kemudian untuk kita bicara tentang impor, di Januari 2020 14,2, kemudian untuk impor 13,33. Jadi di sini ada penurunan. Untuk ekspor tumbuh 12,24, impor kita turun 6,49. Kemudian dari struktur ekspor barang, di sini bisa kita lihat ada industri olahan, kemudian ada migas. Jadi yang terbesar adalah industri pengolahan. Kemudian peranan nilai impor menurut golongan penggunaan barang, yaitu di sini ada yang paling besar adalah bahan baku penolong. Jadi impor yang besar 74% adalah barang penolong. Kemudian catatan ekspor impor Januari 2021, ekspor Januari 2021 mencapai 15,3 miliar US dollar, naik 12% dibanding dengan Januari 2020. Kemudian impor Januari 2021 senilai 13,34 US dollar miliar, turun 6,49% dibandingkan Januari 2020. Neraca perdagangan Januari 2020 sampai Januari 2021. Di sini kita bisa lihat trennya. Tentunya untuk kita lihat neraca perdagangan masih kita lihat positif, mungkin sama-sama kita ketahui. Sehingga kalau impornya menurun itu menjadikan keuntungan untuk kita, artinya ekspor lebih tinggi dibanding daripada impor kita. Catatan neraca perdagangan Januari 2021, neraca perdagangan surplus 1,96 miliar US dollar. Tiongkok menjadi mitra dagang utama untuk ekspor dan impor non migas. Kemudian catatan neraca dagang juga di sini. Uh, 2020 neraca perdagangan surplus tadi 21,74 miliar, meningkat 705,04% dari 2019, dipicu oleh kontraksi pada impor yang mencapai minus 17,3. Kemudian total ekspor 2020 mencapai 163,31 US dollar miliar, turun 2,61 dari tahun 2019. Total impor 141,5 miliar US dollar, turun 17,34 dari tahun 2019. Kemudian di sini bisa kita lihat ekspor non migas untuk ke Tiongkok yaitu 3,5, Amerika Serikat 1,67, Jepang 1,2, dan juga impor kita lihat untuk non migas itu Tiongkok 4,1, Jepang 866, kemudian Korea 702, kemudian Singapura 685. Jadi kalau kita lihat mitra dagang kita untuk ekspor atau impor adalah Tiongkok. Kendala perdagangan global di masa pandemi, nah ini mungkin juga perlu kita perhatikan, yaitu perubahan perilaku konsumen. Tentunya dengan COVID ini tentunya sama-sama kita ketahui ada perubahan, kita nyebutnya apa ya, konsumen behavior. Kemudian ada proteksionisme perdagangan. Tentunya beberapa negara mengalami atau melakukan lockdown. Kemudian international shipment terbatas karena lockdown tadi, kelangkaan peti kemas mengakibatkan tingginya tarif. Jadi ini untuk permasalahan di akhir-akhir ini banyak kapal karena muatannya turun sehingga mereka tidak mengoperasikan semua kapal. Jadi sebagian kapal mereka pending untuk sailingnya sehingga mengakibatkan operasional kapal terbatas sehingga harga ocean freight meningkat dan ini akan berakibat terhadap harga komoditas. Apa yang bisa dilakukan? Tentunya mendorong investasi melalui sektor prioritas dengan orientasi ekspor. Di sini industri padat karya yang berorientasi ekspor, industri farmasi dan alat kesehatan, industri otomotif dan industri elektronik, kemudian energi khususnya baru dan tabarukan.
kemudian infrastruktur, kemudian pertambangan. Apa yang bisa dilakukan? Transformasi ekonomi dan relaksasi kebijakan, yaitu diperlukan transformasi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini bisa kita lihat dari gambar, yaitu ekonomi berbasis SDA atau sumber daya alam primer, fokus pada SDA yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain. Kemudian di sini ekonomi berbasis nilai tambah, fokus pada hilirisasi industri. Jadi mungkin untuk adik-adik mahasiswa di sini apa yang dimaksud dengan transformasi tadi ya, ekonomi berbasis nilai tambah. Artinya kalau dulu kita melakukan eksportasi dalam bentuk bahan dasar, nah diharapkan kita sudah dalam bentuk olahan. Artinya mungkin kelapa sawit tidak kita ekspor dalam bentuk dasar, tapi harusnya sudah diolah. Mungkin satu step menjadi minyak atau menjadikan produk-produk yang lain. Ini yang dimaksud dengan adanya ekonomi berbasis nilai tambah. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Tentunya di sini kita bicara tentang sinergisitas antara manufaktur, kemudian distributor, kemudian BUMN, kemudian UKM. Ini diharapkan ada adding customer value, kemudian reducing cost and expanding margin. Jadi ini tentunya perlu adanya partner. Kita nyebutnya perlunya kolaborasi atau collaboration, sehingga trennya adalah gimana kita untuk melakukan collaboration, bukan competition. Memang ini tidak terlalu mudah, tapi tentunya itu adalah rekomendasi saat ini dalam rangka meningkatkan fasilitas perdagangan dan optimalisasi regulasi. Peluang perdagangan internasional Asian Connectivity di tahun 2025, tentunya di sini ada bicara tentang sustainable infrastructure, digital innovation, kemudian seamless logistik, regulatory excellent, people mobility. Tentunya di sini kita nanti akan bahas berkaitan digital innovation. Peluang perdagangan internasional Asian Connectivity 2025, digital innovation, kemudian ada e-commerce. Nah, ini kalau kita lihat 5.803 gitu ya untuk population kita. Di sini kita nyebut bahwa berdasarkan dari survei ini ada 400 juta pengguna internet tahun 2020. Kemudian di sini ada juga ditunjukkan gross merchandise value, akumulasi nilai pembelian melalui gitu ya, e-commerce, situs atau aplikasi. Ini luar biasa. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini sebesar 100 miliar US dollar. Sehingga tentunya untuk mahasiswa yang saat ini sudah familiar dengan digital, nah ini diharapkan bisa mengoptimalisasi. Karena kita lihat di sini populasi saat ini 583 juta gitu ya. Kemudian Vietnam 96, Thailand 70, kemudian Filipina 108, Malaysia 32, Singapura 6, kemudian Indonesia 271 miliar kalau untuk di Indonesia. 271 juta million di sini. Tentunya ini juga menjadikan rekomendasi untuk teman-teman adik-adik mahasiswa. Ini ada opportunity yang luar biasa berkaitan dengan e-commerce. Kemudian survival strategi, mungkin tadi kita sampaikan bahwa di depan optimis as emas, strategi as demand. Jadi di sini perlu juga gitu ya kita untuk gimana sih survival strategi. Jadi di sini kita tampilkan welcome to the new normal, enter the survival mode gitu ya, model. Jadi ada business as usual mode yaitu old normal. Kemudian ada survival mode yaitu new normal. Kemudian ada recovery and growth mode next normal.
Jadi kalau di sini kita bicara tentang survival core strategy, mungkin teman-teman juga sudah, atau untuk anak-anak mahasiswa, di sini digambarkan ada kopi tuku, menawarkan produksi kopi shelter untuk di rumah. Kemudian ada Nescafe menciptakan inspirasi menu untuk membangun customer connection atau engagement. Kemudian Starbucks memastikan keamanan konsumen melalui fitur contactless delivery. Ini survival core strategy yang sudah dilakukan tentunya dari beberapa industri. Kemudian survival engine strategy, yaitu Cititrans meluncurkan layanan same day delivery. Jadi mereka meningkatkan pelayanannya, mungkin yang tadinya lebih dari 1 hari, saat ini dia menerapkan 1 hari. Kemudian HM memanfaatkan tren home leisure wear saat orang banyak di rumah. Jadi ini tentunya juga menjadikan satu survival mode. Kemudian nonton serial Korea di VIU via subscription. Kemudian ada survival transformational strategy. Sini Facebook gaming diluncurkan saat orang banyak di rumah. Kemudian ada fast food chain Lion merubah gerainya menjadi minimarket. Nah, ini tentunya banyak hal. Gimana caranya kita agar bisa survive, sehingga kita memerlukan atau mengimplementasikan strategi-strategi. Kemudian ada survival innovation. Kalau tadi melalui strategi, kalau di sini bicara tentang innovation. Jadi ada value innovation, ada product innovation, kemudian ada promotion innovation, ada channel innovation, supply chain innovation, service innovation, digital innovation, kemudian UX innovation, kemudian collaboration innovation, model business innovation. Jadi yang tadi saya sampaikan, disinilah perlu kita untuk berimprovisasi gitu ya, untuk gimana caranya bahwa bisnis kita bisa survive. Tentunya kalau ini slide sudah menjelang penutup, yaitu saya ambil dari IMF dan World Bank bahwa economic outlook based on country, bahwa ekonomi Indonesia ini tumbuh 5,5, pasar Asia Pasifik tumbuh 5,4, kemudian pasar Europe tumbuh 5,1, pasar Amerika Utara tumbuh 5,4, pasar Timur Tengah tumbuh 3,5, pasar Afrika Utara tumbuh 3,5, pasar Rusia tumbuh 3,5, sehingga conclusion yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu optimis as emas, strategi as demand. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa setiap perubahan itu ada opportunity dan ada weakness. Sehingga kita gimana untuk membaca dan melihat peluang. Kemudian poin berikutnya, mampu memanfaatkan peluang itu. Kemudian poin berikutnya, yaitu tadi kita sudah sama-sama kita lihat melakukan survival strategy, kemudian melakukan innovation strategy, kemudian share di dalam how to manage di dalam satu bisnis. Mungkin kalau kita menerapkan filosofi, yaitu professionalism dan spiritualisme. Terakhir tentunya do it and move on. Jadi kita lakukan dan kita tetap untuk senantiasa bergerak dan kita berjalan. Mungkin kalau kita sering lihat Pak Jokowi memberikan hadiah biasanya sepeda ya Pak Agus ya. Jadi dengan sepeda itu artinya kalau berhenti akan jatuh. Jadi artinya kita harus senantiasa move on. Mungkin itu Pak Agus yang dapat saya sampaikan untuk berkaitan dengan ekspor impor. Mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang pas. Saya kembalikan waktunya untuk ke Pak Agus Wahyono sebagai moderator.
Oke Pak Bagio, ini beberapa pertanyaan dari pertama mungkin saya simpulkan ada Teklania Karina, Ipung Abimanyu, kemudian Mutiara Safia, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Ini pertanyaannya ini saya rangkum saja. Nah, Rafina Al-Adawi, beliau bertanya Pak Bagio, bagaimana Baik, cara Pak. menghadapi tantangan terkait ekspor impor untuk pemula yang ingin memulai bisnis? Itu yang pertama Pak Bagio. Baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak, ini kan kita kebanjiran impor dengan platform e-commerce, ya kan? Kemudian, namun ancaman nyata bagi produsen itu menjadi ancaman bagi produsen dan retail lokal, ya kan? Karena harus bersaing karena globalisasi, nggak bisa kita batasin kan? Nah, nanti mungkin akan sedikit ada penjelasan dari Pak Bagio. Kemudian yang ketiga itu oke, dua dulu Pak, itu mungkin dijawab dulu Pak, nanti saya lanjut untuk yang Baik. Yang pertama tadi memulai ekspor dan impor ya Pak. Iya, Ini iya. tadi siapa Pak? Dari Rafina Aldawi. Mbak Rafina. Ya. Baik, ini yang cukup menarik tadi yang Pak Agus sudah sampaikan ya Pak, karena dengan adanya digital ini kan mempermudah sekali ya Pak. Ya. Artinya kalau dulu sebagai pemula tadi, gimana kalau pemula? Pemula ini kan kita bisa nyebutnya ada direct sama indirect ya Pak. Ya. Nah kalau untuk indirect, kita bisa melalui trading yang ada di Indonesia Pak. Jadi dulu itu banyak gitu ya, sebelum krisis itu ada trading di Indonesia, orang India, ada orang China, banyak. Sekarang Turki yang masih banyak di Indonesia. Nah, kita bisa menjual produknya ke mereka, agen yang ada di Indonesia. Jadi nanti akan melakukan eksportasi, itu namanya indirect ya Pak. Kan gitu. Tapi bisa mungkin setelah itu gitu ya, kita ya mencoba gitu untuk pergi gitu ya, yang mungkin dekat dulu lah ke Malaysia, kita ke Singapura gitu ya. Setelah kita bisa mencari rekanan di sana gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan katakanlah bayar langsung, sehingga kita bisa langsung melakukan eksportasi kan gitu. Itu dulu ya, tentunya agak repot prosesnya itu seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya digital tadi, nah ini yang sangat mudah sekali. Kita bisa mengupload gitu ya. Nah, tinggal kita melalui media mana nih kita untuk gitu ya Pak, menawarkan produk kita melalui medianya mereka. Kan gitu. Atau mungkin sekarang kan kita bisa upload di Google gitu ya Pak ya. Tapi artinya bahwa ekspor dan impor saat ini itu luar biasa, sangat mudah karena dengan adanya digital tadi. Mungkin gitu Pak Agus. Jadi memulainya yang tadi kita sampaikan, seharusnya kita sudah mempunyai brand yang kuat, kemudian kita membangun digitalnya tadi sehingga sudah bisa diakses gitu ya untuk ke seluruh dunia. Memang nanti masing-masing negara dia akan mengimplementasi adanya pembatasan yang namanya e-commerce tadi ya Pak. Jadi kalau untuk kita katakanlah 1.000 US dollar berarti sekitar 10 juta. Kalau 10 di bawah 10 juta masih free, tapi kalau sudah di atas itu harus bayar tax. Nah ini nanti akan kembali ke masing-masing kebijakan. Tapi yang tadi dari Mbak Rafina tentunya sekarang ya kita yang tadi produknya sudah oke, kemudian kita membangun digital sehingga kita promosikan untuk ke media-medianya mereka, kanal-kanal mereka, mereka nanti akan searching dan dia akan temukan produk kita. Mungkin gitu Pak Agus. Ya, kemudian baik, yang kedua tadi kebanjiran impor. Ini siapa yang nanya tadi ya Pak? Mutiara Safa Pak. Jadi Mutiara. Kita tuh kebanjiran impor ya kan, sehingga barang-barang kita itu nggak bisa bersaing. Baik. Nah, seperti itu Pak. Baik, ini kalau ini di materi bisnis internasional ada ini Pak. Iya Pak, betul. Kita nyebutnya ada kebijakan tarif sama non tarif Pak. Betul. Jadi kalau Indonesia bisa menerapkan tarif biaya masuk, sehingga ini untuk menjadi harga barangnya kan agak mahal kan ya Pak dengan tarif biaya masuk. Kemudian yang kedua bisa non tarif gitu ya Pak. Ya nanti ketentuannya agak rigid bahwa kalau harus mau masuk untuk ke Indonesia
mungkin kandungannya ini harus seperti apa, kehalalannya seperti apa. Nah, itu bisa sifatnya non tarif. Jadi tidak usah khawatir, tapi pemerintah sebenarnya sudah membangun gitu ya kebijakan-kebijakan baik tarif ataupun non tarif dalam rangka untuk membatasi impor yang masuk ke Indonesia. Tapi memang gitu ya, kalau kita sudah masuk di dalam Asian Economic Community gitu ya Pak. Nah ini masalah yang tadi Pak Agus sampaikan, kita sebagai komunitas global ya khususnya Asia, kita sudah ada biaya masuk Pak, tidak ada biaya masuk. Nah ini tantangannya yang tadi Pak Agus sampaikan ya, bicara tentang price harus memang kompetitif gitu. Mungkin seperti itu Pak Agus. Jadi kalau kebijakan pemerintah membatasi impor, tentunya pasti itu dilakukan baik tarif ataupun non tarif gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagio. Mungkin saya tambahkan tadi buat Mbak siapa tadi ya? Ravina. Mbak Ravina. Jadi kalau mau memulai bisnis, udahlah. Sekarang ini kan pakai Instagram itu kan lebih cepat ya kan. Facebook. Terus kemudian Anda kan ini Ravina ini perempuan apa laki-laki ya? Jadi kalau perempuan mungkin kolaborasilah dengan artis yang ada di Filipina lah ya, nanti produk-produknya kemudian ditawarkan melalui live ya, kalau kayak di kita itu namanya Mbak Imong itu live ya, memberikan hadiah, memberikan apa. Jadi cari yang view-nya lebih, pengikutnya lebih banyak, followernya banyak, mereka kita kolaborasikan ya kan, jual produk yang sama, wah luar biasa kan. Nah kita fokus saja arahnya kemana, arahnya ke negara Filipina misalnya kan. Nah, karena apa? Karena berdekatan secara demografi. Secara budaya, culture-nya juga berdekatan, ya kan, dengan negara di Indonesia. Impornya atau ekspornya mungkin jauh lebih murah kalau kita dari Pulau Miangas atau Manado kan begitu. Nah, kurang lebih itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Bagio. Mungkin kita akan ada 1-2 pertanyaan lagi Pak Bagio. Ini dari pertama yang kemudian Mujaki ya, dari Mujaki dan Aziz ya. Jadi Pak Mujaki menanyakan bahwa membangun nih, selamat pagi Pak Mujaki, Pak saya Mujaki. Nih, brand di lokal dari ekspansi keluar. Bagaimana kalau kita riset dan mendapatkan bahwa produk yang kita buat adalah peminatnya dari luar, tapi untuk ini kurang jelas saya ini maksudnya gimana nih Mas Jaki nih ya. Oh, maksudnya gini Pak Bagio. Jadi apakah kita harus membangun brand dulu ketika kita mau ekspor? Tadi mungkin sudah dijawab Pak Bagio ya. Untuk kita kuat dulu di lokal, baru setelah itu baru permintaan di luar boleh, itu nanti karena tadi udah dijawab oleh Pak Subagio ya, nanti mungkin ditambahkan lagi aja, memperjelas saja, memastikan. Kemudian yang kedua dari Aziz Prastia. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi penurunan daya beli dalam sebuah perdagangan di e-commerce, sedangkan tingkat konsumsi pelanggan terbilang cukup rendah dalam sektor di luar makanan atau food ini, Pak. Itu dari Aziz Prasetya, Pak. Kalau untuk Pak Muzaki tadi mungkin penekanan saja bahwa untuk keluar itu kan harus membangun lokal, brand lokal yang bagus dulu, maksimal dulu. Monggo Pak Bagio, mungkin di apa namanya? Baik Pak. Baik, jadi kalau kita untuk go internasional itu memang ada beberapa tahapan sebenarnya Pak. Sama kembali di dalam teori. Yang pertama itu kalau kita sudah memenuhi pasar lokal, idealnya ya Pak, pasar lokal kita semua sudah terpenuhi, sehingga kita harus go internasional. Yang kedua bisa juga karena di dalam negeri mungkin harganya sudah nggak kompetitif lagi Pak. Kita juga bisa go internasional. Kemudian yang ketiga memang ada permintaan di luar negeri Pak. Jadi produk kita di dalam negeri mungkin belum optimum, tapi di luar negeri sudah membutuhkan. Sehingga kita juga bisa melakukan go internasional. Ini tentunya banyak argue kenapa kita untuk go internasional. Nah, kenapa yang tadi
Tadi yang awal kita sampaikan, kenapa sih kok kita bicara tentang produk dulu, kemudian kita brandnya kita perkuat gitu ya. Nah, tadi yang kita sampaikan, mungkin kalau Pak Agus ini berkaitan dengan marketing 7P-nya tadi yang tentunya kan produk dulu ya Pak ya. Nah, produk ini harus lawannya adalah customer solution. Produk kita harus mampu menjadi solusi gitu ya untuk dari customer. Kemudian yang kedua price tentunya berbicara dengan customer cost. Jadi customer-nya mampu gitu untuk melakukan pembelian itu. Nah, kemudian gimana caranya nanti kita ketika go internasional tadi, gimana kita juga untuk mempromosikan tadi. Nah, ini tentunya nanti dari P yang terakhir tentunya di sini juga ada polusi kan, physical evidence. Kalau memang bisa ketika orang membeli produk kita itu ada kebanggaan gitu loh. Nah, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai kita launching produk gitu ya, tapi produk kita belum excellent, ini khawatirnya. Khawatirnya menjadi negatif campaign lah bahasa kerennya. Contoh seandainya ada produk kita gitu, mungkin mohon maaf ya, dulu kita ada motor China contoh gitu, saya sering gambarkan Pak. Orang naik motor ini kan idealnya ya nyaman, cepat gitu. Nah cuma motor China itu dulu kan kepala panas mogok Pak. Nah berarti kan bukan customer solution. Dia tidak memberikan satu solusi apa yang menjadi harapan kita, sehingga hal itu akan menjadi gagal Pak gitu. Nah ini sehingga kalau kita bicara tadi ya bersyukur karena di sini semua kan mahasiswa, jadi kita mempunyai background edukasi yang cukup tadi, sehingga ketika kita akan go internasional idealnya melalui tahapan-tahapan tadi. Karena perlu saya tambahkan secara global untuk Pak Agus bahwa sebenarnya produk Indonesia itu dulu luar biasa Pak, gitu ya. Cuma juga ada masalah di logistik kita dulu Pak. Jadi contoh barang-barang dari Bali luar biasa bagus. Tapi ketika ada permasalahan mungkin untuk pengirimannya sampai 1 bulan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sininya bagus, ternyata di perjalanannya mereka tidak aman. Jadi kalau kita bicara tentang kita memasarkan produk internasional memang harus komprehensif ini Pak. Gitu ya Pak. Jadi secara produk tadi memang kita harus excellent dulu biar nanti tidak menjadi negatif campaign. Jadi yang dikenal di kita nanti kurang baiknya gitu. Sehingga pesan kita adalah harus ada produk yang excellent tadi. Mungkin gitu Pak Agus. Itu untuk yang Mas Muzaki. Mas Muzaki. Kemudian yang kedua Mas Aziz tadi ya Mas. Aziz ya. Mas Aziz. Ya. Kalau Mas Aziz tadi lebih fokusnya apa tadi Pak? Mohon maaf. Jadi beliau bertanya tentang menghadapi penurunan daya beli dalam sebuah perdagangan di e-commerce ini. Itu gimana gitu loh Pak? Karena kan konsumtif pelanggannya pun juga masih rendah gitu loh Pak. Nah itu mungkin sedikit keluar dari kontekstual ekspor impor, tapi mungkin bisa mencerahkan lah Pak. Iya. Baik. Ya tentunya kalau kita bicara sebagai entrepreneur secara global gitu ya Pak, global tadi tentunya kan tidak hanya komponen dari sisi produknya saja ya Pak. Ya. Mungkin agak melebar kan, ini kan juga anak-anak mahasiswa kita. Jadi kita kan bicara tentang manajemen HRD, manajemen pemasaran, manajemen operasional, kemudian ada manajemen keuangan, sehingga kita sinergikan menjadi manajemen strategik gitu ya Pak. Ya. Jadi kita mengkompilasi dari 4 fungsi tadi. Yang saya ingin katakan gitu kan, ketika memang gitu ya kita mempunyai produk gitu, tapi ternyata daya beli masyarakat ini kan turun kan ya Pak. Nah, cuma untuk menciptakan produk itu kan tadi banyak komponen kan Pak. Nah, sehingga tentunya idealnya ketika kita akan menghadapi di kondisi COVID seperti ini, yang pertama memang kita sebagai manajemen ini senantiasa ada pembahasan lebih intens Pak. Tadi kalau kita di kantor itu biasanya ada meetingnya 1 bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja. Sekarang kita per minggu biasanya Pak. Kita sandingkan. Jadi yang pertama kita lebih intensitasnya lebih kita tingkatkan untuk melakukan evaluasi. Nah, kita bandingkan dengan forecast yang sudah kita buat.
forecast yang kita buat contoh di 2020 forecastnya seperti apa nih, kan gitu. Kemudian ketika sekarang terjadi COVID, kemudian COVID kita sehingga juga mengeksplor informasi dari makro nih Pak. Makanya ini juga menarik untuk anak-anak kita untuk pelajaran makro dan mikro ini menjadi sangat penting. Kita juga harus mendapatkan informasi tentang makro tadi. Bahwa untuk makronya apakah ada perubahan gitu ya Pak. Katakanlah kalau yang tadi kita sampaikan makronya juga berubah turun gitu kan. Sehingga kita harus membuat option-option. Ketika kita nanti ada penurunan di posisi 20%. Ini PL profit loss kita gimana? Kalau penurunan 30%, penurunan 40%, penurunan 50%. Kita sudah harus membuat satu alternatif atau option tadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian yang tadi kita ketika memang kondisi COVID ini kita untuk ketika omset kita tidak bisa bertahan tadi dalam rangka menghadapi kompetisi, minimal kan pertanyaan dari Mas Ajis tadi yang pertama gimana kalau daya beli turun, tapi sebelum daya beli turun itu sudah banyak orang yang tadinya beli menjadi tidak beli kan Pak, kan gitu, karena pasti orang akan lebih fokus ke makanan kan gitu. Itu juga kembali untuk ke produk kita. Kalau mungkin produk kita akan ada primer, sekunder, mungkin ada tersier. Nah, ketika kita bicara produk kita bukan produk primer, ini yang menjadi menarik kan Pak. Sehingga kalau tadi menghadapi daya beli masyarakat, katakanlah kita bicara tentang makanan gitu ya untuk di masa pandemi, karena tadi disampaikan bahwa daya belinya turun kan gitu ya Pak. Tentunya kita harus untuk melakukan regulasi lagi gitu ya. Kalau memang cost-nya harus turun, contoh tenaga kerjanya kita turun gitu ya. Mungkin kalau di masa COVID ini kan kita ada namanya work from home kan ya Pak. Ketika kita untuk masa COVID ini mungkin kita bisa di-shift-kan, sebagian masuk, sebagian tidak. Itu kita juga bisa melakukan satu efisiensi. Sehingga ketika efisiensi dari tenaga kerja nanti akan kita efekkan terhadap produk kita kan menjadi turun, kan ongkos produksi kita turun. Kemudian nanti ketika orang itu di-WFH-kan, mungkin ada juga beberapa komponen yang turun kan ya Pak. Mungkin fixed cost kita dari listrik, mungkin dari telepon, mungkin semua ini kita kondisikan untuk di-reducing, kemudian nanti berimplikasi terhadap produk yang kita jual juga turun. Gitu Pak. Jadi memang secara komprehensif sehingga kita ketika daya beli masyarakat turun, ya mau tidak mau kita harus adjust. Karena kita kalau bicara tentang pembentukan harga itu kan kita bicara tentang cost, yang kedua bicara tentang kompetisi, yang ketiga margin yang akan kita ambil. Jadi dalam pembentukan cost itu ya mungkin bisa marginnya kita kurangkan gitu kan, dan kita juga melihat dari kompetitor. Mungkin itu Pak Agus. Baik. Mungkin Pak Agus menambahkan sebagai pakar. Ya, kalau dari yang tadi disampaikan oleh Mas Muzaki, bahwasanya kita itu tidak bisa hanya ekspor produk itu mempunyai unggul brand saja, tapi juga harus ada yang secara menyeluruh, baik itu infrastruktur yang ada mempermudah sampai produk kita itu sampai ke dalam satu negara. Kemudian juga berkaitan dengan pricing, berkaitan dengan perjalanannya, tradingnya seperti apa, ya kan? Nah itu jadi bukan hanya sebuah produk yang bagus toh, tapi prosesnya juga diabaikan. Itu juga harus menjadi pertimbangan ketika kita mau melakukan ekspor. Kecepatan transportasinya, kecepatan air flight-nya, ya kan? Nah itu juga menjadi bagian yang dilakukan. Nah, itu mungkin saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bagio. Pak Bagio, mungkin satu hal lagi nih Pak, satu pertanyaan lagi karena kita sudah 1 jam 30 menit. Baik, satu pertanyaan lagi dari Delvia ini Pak. Baik, bahwa tantangan terberat apa sih ketika ekspor di masa digital marketing ini, khususnya di Indonesia ini, kira-kira apa yang mungkin menjadi pengalaman Bapak ketika sebagai pelaku industri ekspor juga ya Pak ya, kira-kira apa sih suara-suara yang dihadapi oleh pelanggan Bapak ini ketika mau melakukan ekspor di era pandemik ini? Apakah memang karena produksi manufakturnya juga ada atau memang permintaannya ada atau gimana? Silakan Pak Bagio. Baik Pak, jadi kalau kita bicara tentang digitalnya dulu gitu ya, memang kalau kita bicara tentang invest di IT, khususnya yang komprehensif, ini memang investnya besar sih Pak.
Nah, ini yang tentunya tantangan kita ketika kita akan berkompetisi dengan pasar-pasar e-commerce yang ada di luar, Pak. Mungkin yang tentunya kalau kita kenal ada apa ya, Pak? Tokopedia mungkin, kemudian Lazada, intinya marketplace itu investnya luar biasa, Pak. Sehingga yang saya dengar ada beberapa investor itu datangnya dari luar, Pak. Jadi justru orang kita membangun saja, tapi kemudian aplikasi itu dijual ya, Pak. Mungkin Gojek kalau tidak keliru kurang lebihnya juga seperti itu, Pak. Nah, jadi yang pertama adalah tantangan kita adalah invest di IT-nya ini yang luar biasa, Pak. Nah, ini tantangannya. Sehingga kalau ada juga waktu itu yang menanyakan gimana sih Pak dengan bicara tentang e-commerce ini gitu kan, investnya luar biasa. Tapi kenapa kok orang itu mau gitu ya Pak? Kan bakar-bakar uang saja. Mungkin kalau yang saya tangkap gitu ya, bahwa kenapa mereka mampu gitu ya, atau mau gitu membeli dengan harga yang cukup tinggi, mungkin sampai 1, 2, 3, 5 miliar gitu invest di dalam masalah IT, karena mungkin dia sudah hitung kan ya Pak, bahwa nanti ketika gitu pembelian yang seperti tadi Pak Agus sampaikan, komunitas untuk Indonesia 271 juta kan gitu ya Pak. Nah, dan sekarang mungkin awal orang bicara tentang digital kayaknya kok nggak tertarik, tapi sama-sama kita ketahui kalau kita bicara Gojek dulu kan nggak mungkin lah gitu orang mohon maaf gitu di kampung kemudian menggunakan online, tapi ternyata kan tidak kan gitu. Nah itu yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika orang mau invest dengan investasi yang besar, karena mereka sudah mempunyai gambaran yang besar dan mereka juga memang kuat dengan capitalnya mereka. Nah ini yang tentunya menjadi tantangan untuk kita. Tapi kalau untuk yang tadi memulai kita ya bisa dengan apa nyebutnya akun-akun pribadi ya Pak, dengan Facebook kita, mungkin dengan Instagram kita, kolaborasi itu kolaborasi. Nah itu bisa. Yang tadi Pak Agus sampaikan juga cukup menarik kalau kita mempunyai teman yang sudah mempunyai apa ya Pak, follower gitu ya. Follower mungkin ribuan. Nah kita bisa memang untuk mengupload. Tapi pesan saya adalah bahwa memang produk yang kita jual itu benar-benar harus excellent Pak. Itu mungkin seperti itu. Jadi kalau kita bisa memulai, kalau secara personal saya pikir dengan akun-akun kita yang sifatnya pribadi, Instagram mungkin, Facebook mungkin, itu bisa kita mulai. Tapi kita nanti harus membangun juga brand yang sifatnya melalui satu institusi lah gitu ya Pak. Baik itu tentunya yang ada legalnya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Subagio. Saya kira ini sudah ada 5 pertanyaan, 6 pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Subagio, dan mohon maaf pada teman-teman, Mas Giri, Mas Delvia, Mbak Delvia, kemudian Mas yang belum terjawab Ipung ya kan. Nah itu nanti mohon Mas Enok, mohon maaf kalau sekiranya pertanyaannya karena banyak nih Pak Bagio, waktu kita sempit ya kan, ada kesibukan yang harus kita lakukan. Jadi saya kira nanti pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab di webinar waktu-waktu yang mendatang. Sekali lagi kepada panitia untuk mencatat beberapa teman-teman yang sudah bertanya melalui chat ya, kemudian nanti untuk hadiahnya di follow up. Baik Pak Bagio, saya rasa saya tidak perlu meresume apa yang sudah kita sampaikan. Ada banyak hal yang sebenarnya kita tangkap peluang ini, dan terima kasih atas waktunya Pak Bagio memberikan sharing ilmu, sharing pengalaman. Semoga Bapak selalu sehat terus ya Pak ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman kita atau masyarakat. Saya kira itu, dan selaku moderator saya mengucapkan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari penyampaian saya. Kepada teman-teman peserta, terima kasih atas kehadirannya, atas atensi dan partisipannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan karena waktu sudah jam 11,
lewat 40 ini sudah lebih 10 menit waktunya, dan selanjutnya untuk ruang diskusi saya tutup dan kami serahkan kembali kepada panitia MC. Ayo silakan waktunya. Terima kasih.